pekerjaan aku saat ini. Ya, kalau standby-nya sih di sini di PJT Alkes, tapi sekarang udah ngajukan resign karena bakalan balik ke Aceh. Nah, rezeki aku di Aceh nantinya ke depannya. Oke, udah kenal nih, kita langsung aja ya masuk ke materi dulu nih. Nah, kimia analisis itu nggak jauh-jauh dari alat-alat instrumen-instrumen yang kalian pasti udah pernah dengar. Contohnya kayak spektrofotometri AAS, kemudian IR. Nah, apa itu? Kita bakal bahas prinsip-prinsip dari spektro ini atau alat ini. Nah, sebenarnya itu terbagi dua. Ada yang metode sederhana, nah ini yang titrasi, kemudian menggunakan instrumen. Kita bahas dulu yang si instrumen ya. Untuk instrumen pertama, ini AAS. Kalian pasti tahu ini serapan atom. Jadi, pernah keluar di UKAI, dia menyebutkan senyawa obat dan kita disuruh tentukan dia masuk ke analisis menggunakan instrumen yang mana dari pilihan option-option seperti ini gitu. Nah, kita harus tahu prinsipnya. Kalau AAS ini untuk senyawa-senyawa logam berat. Logam berat. Nah, contohnya apa? Logam berat itu contohnya seperti PB. Nah, jadi kalau teman-teman dapat soalnya dia mengidentifikasi PB, kemudian CD, atau apalagi ya, HG. Nah, ini semua masuk ke logam berat, yang mana alat yang digunakan itu spektrofotometri AAS. Gitu. Kemudian ada spektrofotometri IR. IR ini infrared ya. Jadi fungsi dari alat ini untuk menganalisis suatu gugus fungsi. Nah, ini kata kuncinya kita belajar ya, biar kalian nggak bingung dengan hafalan yang banyak banget itu. Apalagi udah klinis ngafal, ya ampun ya. Buat line A, buat line B, semua dihafal. Nah, jadi kita prinsipnya pelajari kata kunci dari si soal gitu. Kalau kalian nemu soal gugus fungsi yang ditanya, berarti kalian pilih spektrofotometri IR gitu ya. Kemudian ada kromatografi lapis tipis. Nah, ini yang kita singkat dengan KLT. Nah, kalau KLT itu uji apa sih, Kak? Nah, kalau KLT uji kualitatif. Dia lebih ke kualitatif. Kualitatif itu apa? Nah, kualitatif itu dia melihat ada atau tidaknya suatu zat. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya kita mau mengidentifikasi daun kumis kucing. Nah, kita mau tahu nih di kumis kucing ada nggak si alkaloid di dalamnya. Nah, kita bisa menggunakan kromatografi lapis tipis gitu, kualitatif, melihat ada atau tidaknya suatu zat. Nah, kalau yang kadar, menghitung kadar itu namanya kuantitatif. Nah, beda ya. Nah, kemudian kalau KLT ini prinsipnya lebih ke pemisahan berdasarkan polaritas. Nah, polaritas. Jadi nanti kita bisa menentukan nih dari sifat kepolarannya gitu. Kemudian spektrofotometri UV vis. Nah, ini yang paling sering nih, spektro sama HPLC ya. Kalau spektrofotometri UV vis, dia khusus untuk senyawa-senyawa atau obat-obat yang memiliki gugus kromofor. Nah, kayak gini nih. Adanya gugus kromofor. Nah, ini nih, adanya gugus kromofor. Jadi, si UV vis itu kan suatu sinar atau cahaya ya. Jadi, dia ikatan tidak jenuh menyerap si gugus kromofor ini gitu. Di sini juga ada rangkapnya selang-seling. Jadi, untuk senyawa-senyawa yang punya gugus kromofor bisa diidentifikasi dengan UV vis. Apa? Kuali atau kuanti? Bisa keduanya. Jadi, bisa melihat ada atau tidaknya zat, dan bisa juga melihat kadarnya berapa gitu ya, kita ukur kadarnya. Kemudian kalau HPLC di sini sama prinsipnya dengan KLT, jadi pemisahan berdasarkan kepolaran dia. Jadi membedakan apa? Nah, kalau HPLC ini lebih canggih lagi alatnya. Jadi dia bisa mengidentifikasi multikomponen.
Nah, maksudnya kalau si zatnya dalam satu tablet lebih dari satu zat aktif, contoh Decolgen misalnya, atau Panadol Extra. Nah, di Panadol Extra itu ada senyawa paracetamol, ada zat paracetamol, dan ada kafein. Jadi kita bisa menghitung kadarnya menggunakan HPLC, karena di sana lebih dari satu komponen gitu. Kalau spektro yang membedakan dengan HPLC apa? Nah, kalau spektro ini dia hanya mengidentifikasi satu zat aktif saja. Nah, berbeda dengan si HPLC bisa multi komponen gitu ya. Jadi si HPLC ini lebih canggih daripada alat-alat yang lain gitu. Kemudian di sini ada kromatografi gas. Nah, kapan kita menjawab kromatografi gas? Kalau di kata kuncinya itu ada senyawa volatil. Senyawa volatil. Apa itu senyawa volatil? Mudah menguap. Mudah menguap. Nah, contohnya apa nih? Mau mengidentifikasi kadar minyak atsiri atau mau mengidentifikasi etanol, alkohol, dan lain sebagainya. Yang penting itu senyawa volatil dan senyawa-senyawa yang mudah menguap gitu ya, bisa menggunakan kromatografi gas. Oke, untuk instrumen udah paham ya. Ini pelajari kata-kata kuncinya. Yang paling sering keluar di UKAI ini AAS, kemudian ini juga kalau menentukan instrumen apa yang digunakan. Nah, kalau yang lain gimana keluar soal di UKAI lebih ke perhitungannya. Contoh kromatografi lapis tipis itu perhitungan retardation factor atau RF. Kemudian spektro dan HPLC lebih ke perhitungan persen kadar. Nanti kita masuk ya. Oke, kita bahas titrasi nih sekarang. Titrasi ini sederhana ya. Metode perhitungan kadar dengan cara paling sederhana. Titrasi. Nah, titrasi ini yang sering keluar di UKAI itu ada argentometri, kemudian komplekso. Nah, ini yang sering ya. Komplekso, kita disuruh menentukan dia titrasi komplekso atau argento gitu. Nah, jadi kita sebelum bisa menentukan dia pakai titrasi apa, kita harus tahu dulu persyaratan senyawanya atau prinsip senyawa yang bisa pakai titrasi ini gitu. Nah, kalau komplekso biasanya dia menganalisis logam valensi 2 dan 3 gitu. Contohnya apa? Kalsium ini kan Ca2+. Nah, inilah yang dikatakan valensi 2-nya. Kemudian contoh lain Mg2+. Nah, ini juga pakai komplekso. Nah, contoh yang pernah keluar di UKAI contohnya itu antasida. Nah, antasida, kita tahu antasida ini mengandung MgOH dan ALOH gitu kan. Nah, yang mana kita tahu si Mg itu valensinya 2 dan Al itu juga valensinya 2+. Makanya kalau keluar nih antasida di UKAI nanti kita pilih metode titrasinya kompleksometri gitu ya. Itu contoh yang pernah keluar di UKAI. Kemudian argentometri ini untuk senyawa gimana? Kalau yang komplekso valensi 2 dan 3, nah argento itu yang valensi 1. Valensi 1. Contohnya apa? Senyawa halogen. Nah, coba sebut apa?